Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Riana Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Moga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara patah nih. Amin. Semoga kawan-kawan juga sehat selalu di perantauan, amin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kasus sekali lagi penipuan yang dilakukan oleh Garangan. Sekali lagi ini perkaranya adalah cinta, dinikahin. Dan yang paling membuat kita ini wow, excited banget adalah ketika pelakunya ini adalah orang yang masih dalam penjara di Nusa Kambangan. Nah, bagaimana ceritanya dan di sini di belakang aku ada ibu aku. Nanti biar beliau itu tahu bahwa banyak banget kasus-kasus PRT atau para TKW yang kerja di luar negeri ini mengalami kasus penipuan dan sekali lagi diiming-imingi dinikahin, diiming-imingi cinta, diajak rumah tangga, dan akhirnya dikuras tabungannya TKW tersebut. Nah, bagaimana kasus ini? Silakan kawan-kawan simak videonya sampai habis. Iki ono cerita, Mak. Umur 50-an tahun lebih kerja neng Hong Kong. Iya. Secara otomatis dia tuh memiliki tabungan deposit lah. Iya. Nah, ibu iki duwe aplikasi, beberapa aplikasi, kemudian sosial media. Kui Facebook, ada juga di Instagram. Nah, si ibu tersebut itu kenalan sama laki-laki. Nah, di foto laki-laki itu kelihatan ganteng sekali, ganteng. Kayaknya masih muda. Nah, akhirnya si ibu ini karena memang sudah sering komunikasi, Mak. Iya. Akhirnya ibu ini terjerat kasus cinta. Iya. Sekali lagi diiming-imingi, lek sudah nanti pulang ke Indonesia, nanti bakal dinikahin. Karena sama si laki-laki itu. Setelah ibu ini terjerat kasus cinta, dia ini menguras tabungannya sendiri selama 3 tahun. Kekasih itu. Dan total dari tabungan yang ludes itu adalah sebesar 80 juta. Ini masih kecil, Mak. Kalau kemarin ini sampai 200 juta. Dan itu pun masih hutang sana sini, Mak, untuk menghidupi Garangan yang ngaku sebagai TNI. Nah, setelah si ibu ini sampai habis 80 juta, ternyata kasus yang sama ini tidak hanya terjadi pada ibunya itu aja. Tapi ada juga kasus yang lain yang terjadi sama TKW Hong Kong. Lagi-lagi si laki-laki itu modusnya cinta dan menguras tabungan para TKW Hong Kong. Nah, menurut sampean ganteng apa ora? Iki. Yo ganteng. Nah, ganteng iki kerja lek ngomong jare kerja ning bangunan iki. Katanya dia. Terus sekali lagi kuwi ternyata setelah diselidiki laki-laki ini adalah narapidana. Narapidana Nusa Kambangan. Tapi sekali lagi, apakah ada narapidana di Nusa Kambangan ini main HP? Jadi saya tidak tahu sistemnya di sana bagaimana. Biasanya kalau Nusa Kambangan ini kasusnya adalah kasus berat, kasus pembunuhan atau narkoboi. Kasus-kasus yang berat ini ditaruh di sana. Ketika ada laki-laki yang katanya narapidana dari Nusa Kambangan, berarti yang menjadi pertanyaan, apakah benar laki-laki tersebut itu diberi HP oleh orang sana, kemudian memang digunakan untuk menipu para TKW? Karena dulu juga ada kejadian narapidana, tapi bukan Nusa Kambangan ya, ini juga main
sosial media Facebook, kemudian melakukan penipuan terhadap para TKW Hongkong. Nah itu masalahnya. Jadi dalam posisi ini benar nggak sih, sekali lagi kalau kita lihat pernah ada kasus yang sama, bisa saja dia ini narapidana Nusa Kambangan. Masalahnya dapat HP dari mana kita tidak tahu. Nah, Mak, di dalam kasus seperti ini, menurut sampean pribadi itu bagaimana? Bagaimana, Pip? Bagaimana itu yo? Piye dulu? Lah maksudku ono wong wedok seharusnya fokus isik wis tuwek nih. Harusnya fokus kerja. Iya. Kenapa kok isik tergiur karo wong lanang sing enom? Dan di akhir dari ceritanya ternyata laki-laki itu adalah narapidana di Nusa Kambangan. Jadi posisinya masih di penjara itu katanya. Ya. Tetapi masih bisa melakukan penipuan terhadap para TKW Hongkong. Nah, menurut sampean di usia muda, lek seandainya sampean masih kerja di Singapura kayak dulu, harusnya lek menghadapi laki-laki yang sering inbox sampean, telepon sampean tuh bagaimana? Saya nggak pernah itu telepon sama laki-laki. Iya, nggak pernah. Iya saya. Tapi mbiyen karena nggak ono Facebook. Nggak ada. Tapi lek sampean pas libur-libur ketemu karo wong-wong lanang laki-laki Pakistan, kemudian Cina, pas libur ning Singapura kayak gimana, Mak? Itu mak sama teman perempuan. Oh, bersama liburnya sama perempuan saja. 1 tahun sekali, terus 6 bulan sekali. Libur. Terus, ya Oh, gitu. liburnya. Nggak sering-sering libur gitu. Terus seandainya ibu-ibu yang masih kerja di luar negeri itu masih main Facebook, sosial media lainnya, akhirnya kena jeratan cinta. Menurut sampean harus bagaimana ibu-ibu tersebut? Harus fokus atau bagaimana? Ya harus fokus kerja, nggak kepengen cinta sama laki-laki lain. Soalnya ya pengen nganu rumah tangganya di Indonesia gitu lah, membahagiakan rumah tangga, membahagiakan anak dan suami gitulah. Tapi lek seandainya ibu tersebut suaminya sudah meninggal sudah lama, akhirnya dia butuh kasih sayang, itu bagaimana? Nggak tahu lah kalau suami sudah meninggal. Kalau suami masih ada kan fokus kerja untuk keluarga, untuk anak-anak, cuma gitu. Tapi sampean percaya lek seandainya sampean kerja di luar negeri saat ini, ono laki-laki yang masih muda ngimboki sampean terus pengen menikahi sampean, percaya nggak? Nggak Nggak percaya? Nggak percaya. Nah, terus bagaimana caranya agar sampean tuh nggak diimbokin sama orang-orang seperti itu? Ya kalau walaupun bagaimana, ya pokoknya nggak bagaimana ya. Nggak digubris? Ya nggak digubris, walau bahkan orang itu mengejar, pokoknya nggak digubris, itu sudah nggak ada itu nggak ada bagaimana ya, nggak ada. Pokoknya tidak digubris gitu kan, laki-laki kan sudah nggak mau kan, tidak digubris, walau itu mengejar, saling mengejar kan, ini yang kukuh nggak mau gitu kan, bersikukuh nggak mau, nggak terjadi gitu lah. Jadi intinya ya tergantung sama perempuannya. Ya, kalau perempuannya memang sendiri, tidak mau, jadi ya nggak bakal terjadi yang namanya penipuan yang di atas cinta. Karena kasus seperti ini banyak dialami oleh para TKW di Hong Kong. Dan korbannya itu mesti usianya wis tuwek, Bu. Mesti udah tua. Dan sampai dia itu ada yang lupa sama anaknya, nggak kirim anaknya bahkan. Apa orang itu cinta, apa orang itu karena guna-guna, itu nggak tahu lah. Nah ya betul. Apakah karena memang dasarnya cinta atau memang kena guna-guna? Jadi di dalam posisi seperti ini kita tidak bisa menghakimi sepenuhnya, karena ini kan hanya sebuah status, tapi kita belum secara detail ini menanyain apakah memang murni cinta atau memang kena guna-guna ya. Jadi ini cuman buat pengalaman bagi ibu-ibu wes usianya sampean wes tua, tidak mungkin ada orang muda bahkan
orang yang ngaku sebagai TNI Kan nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Contoh ibu aku ini, dia tidak mungkin kecuali kalau pengen ngeret uangnya saja. Iya. Kemarin Cuma ada juga murah. kasus, Mak. Cuma cuma itu hartane itu Mbak ngerok supaya hartane ya, iya, gitu. Jadi buat ibu-ibu yang saat ini masih bekerja dimanapun berada, nggak hanya di Hong Kong kok, banyak banget. Entah itu di Singapura, Malaysia, ataupun di Taiwan, kalau bisa fokus kerja, fokus untuk membahagiakan diri sendiri. Tapi kalau sampean terus main sosial media dan di situ tidak ada kehati-hatian, secara otomatis sampean bisa juga terjerat yang namanya scam love. Jadi kalau sudah ada scam love ini, ujung-ujungnya harta sampean bakal dikuras habis. Sampean awalnya cuman main-main, cuman hahihi, meladeni, ngelayani, tapi ujung-ujungnya kalau sampean sudah terjerat, sudah tuker nomor, nanti ujung-ujungnya sampean bisa diguna-guna. Lama-lama jadi cinta gitu lah. Bisa juga karena sampean sulit keluar uangnya, akhirnya diguna-guna. Jadi usahakan buat ibu-ibu yang berada di luar negeri, berhati-hati kalau sudah main sosial media. Kalau sampean ngerasa kesepian, nonton aja YouTube, nonton aja sholawatan. Itu lebih baik lagi kalau sampean melayani laki-laki yang belum jelas maksudnya apa, orangnya bagaimana, tinggalnya di mana, dan serius apa enggak dia tuh nikahi sampean. Jadi sekali lagi, sadar umur, sadar posisi, sadar diri, bahwa tidak mungkin laki-laki yang masih muda, apalagi yang lulusan TNI, lulusan Polri, kemudian pengen menikahin ibu-ibu yang usianya lebih dari 50 Kan nggak tahun. mungkin. Dan itu nggak mungkin loh. Mak aku Nggak sendiri mungkin. bilang nggak mungkin loh. Jadi buat ibu-ibu, tolong sekali lagi fokus kerja, bahagiakan diri sampean sendiri. Karena kalau sampean nggak fokus kerja, nanti balik ke Indonesia, sampean sudah capek, uang sampean sudah habis, nggak ada tabungan. Nanti kalau sakit, ujung-ujungnya tidak ada yang mau merawat sampean, dan akhirnya mohon maaf nggih, wassalam. Memang ada juga kejadian seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita terlalu lama bekerja di luar negeri, akhirnya mempengaruhi kesehatan kita. Tapi sampean di luar negeri main-main, akhirnya kenal garangan ini, garangan itu, nggak ngumpul duitnya, ya ini Mak membahayakan. Iya. Jadi Membahayakan dirinya sendiri lah. jadi sekali lagi buat semuanya, tolong jaga diri masing-masing. Kemudian jangan lupa kalau memang menganggap ada yang imbok, kemudian mencurigakan, langsung blokir aja. Yus Mak, ngono ae, yuk. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.